Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember akan mempersembahkan mini video dengan tema modernisasi. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, bisa dimulai dari teman saya. Saya Andi Rahman Ariputra dengan NIM 20151109048. Nama saya Dewi Oktaviana Pratiwi dengan NIM 2015 1090 1037. Nama saya Mutiara Apriliani Hidayat dengan NIM 2015 1090 1024. Nama saya Mediana Nusafira dengan NIM 2015 1090 1027. Nama saya Awit Ardo Biagi dengan NIM 2015 1090 1012. Silahkan nonton mini video kita. Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng pegunungan Gunung Argopuro, membentang ke arah selatan sampai dengan Samudra Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah atau PKW. Provinsi Jawa Timur yang meliputi wilayah hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga banyak menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji. Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki sektor perekonomian yang tinggi di bidangnya pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,39%. Perkembangan perekonomian begitu pesat, mengakibatkan timbulnya pusat-pusat perdagangan baru, terutama perdagangan hasil pertanian, seperti padi, palawija, dan lain-lain. Pusat-pusat pemerintahan di tingkat distrik bergeser, seperti distrik Wuluan ke Balung, sedangkan distrik Puger bergeser ke Kencong. Sedangkan pasar menurut Santoso 2017 yaitu sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung yang melakukan sebuah transaksi jual beli. Harga barang yang tergolong murah, bisa tawar-menawar, dan jenis barangnya bervariatif, membuat masih banyak masyarakat membeli kebutuhan sehari-harinya di pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional selalu diwarnai dengan kemacetan dan banyaknya aksi pencopetan. Bagi sebagian kalangan, terutama kaum menengah ke atas dan para remaja, berbelanja di pasar tradisional dihindari karena dapat menurunkan gengsi karena tidak modern. Kabupaten Jember memiliki beberapa pasar, salah satunya pasar tradisional yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat. Masyarakat zaman sekarang lebih suka pasar dengan sistem yang tertata, nyaman, bersih, dan strategis. Pada daerah sekitar Pasar Tanjung tidak memiliki lahan parkir dan area loading dock yang cukup
untuk mewadahi kegiatan loading dock barang dan mewadahi kendaraan pengunjung khususnya kendaraan roda 4, sehingga pengunjung terpaksa menggunakan sisi jalan raya untuk memarkirkan kendaraannya. Hal ini kurang nyaman karena jauh dari pasar. Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional. Namun, pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau biasa disebut dengan barcode. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan atau dilayani oleh pramuniaga. Menurut teori Rostow, dalam pembagian proses pembangunan, yaitu ada 5 tahap, antara lain tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kematangan, dan tahap konsumsi tinggi. Dari kelima tahap tersebut, pembangunan pasar termasuk pada tahap masyarakat tradisional dan tahap menuju kematangan, yang dimana struktur sosial dalam pertanian masih bersifat hierarkis, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang dan keadaan perekonomian yang terus-menerus bertumbuh, meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif. Terjadinya peluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan perekonomian, maka timbul industri-industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri lama. Pasar modern ini termasuk pada perubahan revolusi yang cepat, karena perubahan yang terjadi secara cepat serta tidak direncanakan. Dengan begitu, adanya dorongan masyarakat untuk menyesuaikan diri serta memenuhi kehidupannya dalam waktu yang cepat pula. Apa sih modernisasi? Modernisasi adalah suatu proses perubahan dalam skala besar maupun kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Hal ini pula yang menyebabkan modernisasi disebut sebagai transformasi aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh jika dilihat dari dampaknya. Selanjutnya, Surjono Sukanto juga mengartikan modernisasi sebagai proses yang memiliki jejak kehidupan tradisional ke arah yang lebih maju. Hal ini yang dimaksudkan bahwa kehidupan tradisional tersebut lama-kelamaan menjadi berubah secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok individu. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Abdul Syam menjelaskan pengertian modernisasi sebagai transformasi kehidupan ke arah peningkatan dalam berbagai aspek yang ada pada masyarakat. Perbandingan pasar tradisional dengan pasar modern. Pasar tradisional sendiri prioritas utamanya bukanlah kenyamanan tempat berbelanja, melainkan harga dan produk yang relatif murah dan dijangkau. Produk yang dijual tidak semuanya dipajang, hanya sebagian. Untuk penjualnya sendiri merupakan pelaku perorangan atau individu. Untuk pembayarannya hanya bisa dilakukan secara tunai, tidak bisa kartu debit atau kredit. Pasar modern sendiri memprioritaskan kenyamanan tempat berbelanja
walaupun harga dan produk yang relatif tinggi, atau tidak semua khalayak bisa menjangkau. Biasanya, semua produk yang dijual akan dipajang dan dikelompokkan pada rak. Penjual di pasar modern umumnya berbentuk badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Pembayarannya bisa tunai maupun kredit. Ibu izin bertanya di sini, mengapa Ibu masih lebih memilih berbelanja di pasar tradisional daripada kayak pasar modern yang ada di Lipo Hypermart gitu, Ibu? Lebih nyaman aja, milihnya juga lebih simple ya, maksudnya bahan-bahannya juga lebih lengkap sih kalau menurutku, nggak kalah sama kayak di mall hypermart kayak gitu. Terus apa Ibu pernah berbelanja di pasar modern seperti itu? Kadang 1 bulan 1 kali sih kayak gitu, untuk kebutuhan yang lain ya. Menurut Ibu sendiri kelebihan untuk dan kekurangan dari pasar tradisional seperti ini sama pasar modern seperti itu bagaimana? Kebersihan ya. Terus kurang tertata sih kalau menurutku. Untuk harganya sendiri? Lebih terjangkau. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Mbak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, izin bertanya ya. Untuk terkait Mbak sendiri lebih sering belanja di hypermart ya? Iya. Untuk Soalnya ini kalau di hypermart itu lebih ini ya. Semua itu ada menurut saya. Kadang itu kalau di pasar kayak di pasar tradisional itu cuma beberapa, itu pun kadang kalau di tradisional tuh ada harinya ya. iya, Bukan apa itu. kayak kadang buat itu, jadwalnya gitu kan ya. Kalau di sini tuh apa aja itu ada gitu loh. Jadi kita mau dituju langsung ada. Tapi kalau di tradisional kadang kan kita tuju itu kadang nggak ada, pindah lagi gitu. Emang kalau soal harga sih lebih mahal sini. Soalnya pelayanannya juga beda, tempatnya juga Jauh beda. berbeda Iya, juga kan. itu dah. Jadi dari segi kenyamanan Ibu lebih suka di sini ya? Hanya lebih di sini daripada di pasar. Kadang di pasar itu kita kan nawar gitu. Saya juga nggak bisa nawar orangnya gitu. Jadi udah beli aja gitu. Lalu untuk kalau disuruh milih itu berarti lebih milih di hypermart daripada di pasar ya? Pastinya di pasar harganya dia terjangkau. Tapi tergantung kita, kebutuhannya kita itu mendesak kemana. Kalau misal mendesaknya mending ke sini. Tapi kalau nggak mendesak mending di pasar. Harganya kan lebih murah. Seringnya sih kayak gitu. Tapi karena saya ini kan sekarang beli ikan salmon buat anak saya ya. Iya. Di pasar itu nggak ada. Jadi susah kan nyarinya. Iya, Adanya kalau di untuk- mall gitu loh. Jadinya saya ke sini. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Oh, iya. Terima kasih ya atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf mengganggu.